ujian nasional sudah dihapuskan, bukan oleh Pak Menteri, bukan oleh Mas Menteri, tapi oleh pandemi ya. Iya. Nah, ke depan kita lihat seperti apa, sebagai sebuah, permasalahan yang selalu dipertentangkan. Ada pihak yang mendukung karena menganggap ujian nasional itu membebani anak dan tidak memberi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi sesuai passion-nya. Semua anak masa harus belajar yang sama, diuji dengan cara yang sama, padahal potensinya berbeda-beda, sangat beragam. Nah, itu yang optimis, yang positif melihat seperti itu. Maka mereka tetap yakin, oke, ini pasti sesuatu yang akan lebih baik ke depan. Tapi ada pihak juga yang, aduh, kalau nggak ada ujian nasional, gimana kita mengukur kompetensi standar anak-anak kita? Nanti jangan kualitas pendidikan kita jadi merosot. Karena anak-anak tidak termasuk untuk berkompetisi belajar lebih baik dan seterusnya. Nah, lalu seperti kebijakan baru, kebijakan positif, tetap kritis, tetapi harus positif. Ya, kritis bukan berarti kemudian kita selalu menyoroti secara negatif, tetap positif ya. Oke, berbicara tentang kreativitas lagi, Ibu dan Bapak, creativity knows no bound. Ia meliputi segala sesuatu yang sangat kompleks tadi saya sebutkan ya. Tidak ada batasan yang anak itu untuk kreatif itu, anak yang kreatif yang seperti apa sih? Banyak orang yang menyebut itu, anak yang kreatif itu yang pintar nyanyi, yang pandai menggambar, mungkin beraktivitas kayak adik-adik kita di tim Color Guard tadi ya, yang menari dengan begitu indah. Seringkali hanya diarahkan ke sana, sesuatu yang berhubungan dengan aspek seni. Padahal kreativitas itu sangat kompleks. Ada anak-anak yang tidak terlalu kuat pada aspek seninya, tetapi dia memiliki kreativitas pada aspek linguistik, pada bahasa, pada aspek kecerdasan matematis, dan seterusnya. Nah, masing-masing kecerdasan itu harus diberikan support supaya muncul kreativitas. Kreativitas itu ini adalah keberanian mereka menemukan diri untuk mengambil satu posisi yang berbeda yang tidak terpengaruh oleh lingkungan. Jadi dia punya pendirian. Ini dia punya inisiatif ya. Dari sejak kecil harus ditumbuhkan. Maka orang tua yang cenderung sering melarang anaknya di rumah, ini mematikan kreativitas anak-anak ya. Begitu juga di sekolah. Anak-anak harus diberi pilihan-pilihan. Saya membayangkan betapa pendidikan kita itu menjadi sangat humanis kalau misalnya kita mengacu pada pengalaman Pak Kobayashi ya, seorang pendidik yang luar biasa yang mendirikan sebuah sekolah di tahun 40-an di Jepang, tapi ada prinsip-prinsip kreativitas yang luar biasa. Pak Kobayashi membuat munculnya kegiatan yang tidak selalu berdasarkan akum saja. Jauh itu aku itu di dalam tapi berbakat di Nah, itu yang kemudian bahwa konsep kecerdasan multiple ini dianggap sebagai pilihan. Padahal Howard Gardner tidak pernah menekankan bahwa aspek-aspek kecerdasan ini pasti salah satunya dimiliki oleh anak. Tidak ada keterangan seperti itu. Yang ada itu setiap anak lahir
Ini juga sangat apapun Ibu dapat sama. Kenapa nggak bisa? Anda pasti bisa. Apalagi itu fitrah. Rasulullah mengatakan, ya, didiklah anak-anakmu berenang dan menunggang kuda. Kalau itu ditekankan, itu pasti fitrah. Semuanya pasti bisa. Menggambar, kecerdasan spasial, ya, musikal, ya, kecerdasan musik, linguistik, matematik, logik, itu semuanya milik kita. Hanya kita mendapat stimulan yang tepat atau tidak. Nah, sekali lagi, kreativitas itu dengan meyakini bahwa anak punya banyak ragam kecerdasan, kreativitas akan berkembang. Tapi kalau kita hanya memfokuskan, oh anakku ini bakatnya gambar, yang disupport cuma gambarnya tok. Oh anakku bakatnya olahraga, yang disupport cuma basketnya tok misalnya. Ya dia akan terfokus di situ. Potensi kecerdasan majemuknya yang lain tidak akan pernah. Kalau dibilang kebanyakan orang menyebut Kak Adi ini berbakat musik. Siapa yang bilang? Tidak ada yang pernah mengukur. Kalau di lingkungan saya, waktu itu mendorong saya aktivitas di situ. Sehingga akhirnya saya banyak berkarya di bidang musik. Saya menciptakan ratusan lagu anak-anak. Tapi orang mengatakan seni rupa. Dia banyak menghasilkan karya-karya seni rupa, mural, dan seterusnya. Kalau diukur dengan tes keberbakatan bahwa saya berbakat di situ. Enggak. Ya, itu ada effort. Dorongan orang tua menjadi, saya teringat ibu saya itu dia tidak terlalu expert menggambar. Tapi dalam ingatan saya, orang yang paling luar biasa mengajari gambar saya bukan guru gambar saya, tapi ibu saya. Ya, karena dia tekun mendampingi saya. Misalnya ada lomba dan seterusnya, waktu itu ibu ikut mendorong tapi tidak memaksa, dan yang jelas memfasilitasi. Ya, Kak pernah juga berprestasi pada cabang olahraga tertentu. Loh, kok bisa semua? Stimulannya seperti apa intinya? Ini anak ini potensinya di mana? 9 ragam kecerdasan majemuk, kok dia tidak ada yang menonjol ya? Di mana? Nah, stimulannya yang kurang. Ya. Kalau para pakar neuroscience di Singapura itu cuma meyakini bahwa tiga aspek itu kata mereka, yang pertama adalah aspek linguistik. Bahasa itu ada unsur bakat. Tetapi tidak berarti yang nggak berbakat nggak bisa belajar bahasa. Enggak, bukan begitu. Lagi-lagi, untuk mendapatkan lakukan stimulan sudah. Nah, ini bahasa enggak seringkali bisa mengalahkan yang berbakat. Maka bedanya apa yang berbakat dan tidak berbakat? Setiap seorang murid SD mengajar di SD dan SD yang lain juga. Seorang murid saya waktu itu dia Makassar itu berbakat musik. Nah, ini prestasinya bilang ya, sahabatnya Mas Iqbal yang melatih Ragun Surah di Kementerian 3. Ya, apa yang beliau lakukan dalam aktivitas bermusik itu menunjukkan bahwa dia berbakat. Belum ya, tapi sekarang dia jadi guru saya. Ya, Anda tidak berbakat dengan aktivitas sekolah yang sama, tetapi mungkin malah dia melakukannya dengan jauh lebih lebih santai, tapi perkembangannya luar biasa. Kalau orang berbakat itu dikasih stimulan sedikit saja, oh dia berkembang luar biasa. Itu berbakat. Tapi sekali lagi, seringkali yang menentukan dalam hidup kita bukan bakat. Ya. Ini kecerdasan multiple ini mendorong kuat munculnya kreativitas pada anak-anak kita menjadi lebih
lebih besar lagi ya, munculnya era kecerdasan multiple intelligence itu mendorong kreativitas anak tumbuh menjadi lebih sudah menjadi hegemoni panjang selama hampir seabad, yaitu kecerdasan IQ yang menjadi satu-satunya kebanggaan orang tua waktu itu, gugur di tahun itu saat munculnya kecerdasan ini ya. Lalu diikuti kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kecerdasan mental, dan seterusnya hingga sekarang. Saya jelaskan Bapak dan sekalian, kreativitas itu adalah bahan bakar imajinasi. Dan kalau menurut seorang saintis yang begitu dikenang oleh generasi kita, anak-anak kita, Einstein, dia mengatakan bahwa imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Ya. Sementara imajinasi, katanya, imagination encircle the world. Jadi pengetahuan itu tidak lebih penting dari imajinasi. Karena pengetahuan di kepala kita terbatas, sementara kita bisa berimajinasi tanpa batas. Imajinasi kita itu bisa meliputi seluruh hal yang ada di bumi ini, yang ada di dunia. MC kuadrat itu bukan karena kemampuannya berpikir semata, tapi karena imajinasinya yang luar biasa. Ya, oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Creativity is contagious. Kreativitas itu menular. Maka kalau Bapak dan Ibu ingin punya anak kreatif, jangan pernah ia dikungkung dalam sebuah lingkungan yang membuatnya tidak bisa berinteraksi secara luas. Kreativitas itu menular, maka kenalkan ia dengan lingkungan yang seluas-luasnya. Masukkan ia dalam komunitas-komunitas. Ini tidak hanya anak-anak, kita juga begitu. Orang yang tidak bermasyarakat, sulit dia kreatif. Mungkin dia cerdas, tapi kreativitasnya menjadi terbatas dan mentok. Ya. Kak Bimo, seorang pencerita nasional yang luar biasa, beliau menjadi lebih cepat berkembang potensinya karena beliau kemudian berkomunitas dengan para pencerita yang lain, yang saling support satu dengan yang lain. Begitu juga saya dan banyak orang yang lain pasti merasakan ketika Anda masuk dalam sebuah komunitas yang tepat, Anda akan merasa memiliki spirit yang terus-menerus tidak habis-habisnya berkegiatan. Orang yang kreatif, tapi saat dia sendiri, tidak punya teman, maka kenalkan anak-anak kita dengan orang-orang hebat. Itu salah satu tips ya, kiat bagaimana kita ingin melahirkan generasi anak yang cerdas dan kreatif. Ya. Maka Bu Utami Munandar, salah seorang pakar kreativitas kita, itu menyebutkan anak-anak yang sering diajak safari oleh orang tuanya cenderung tumbuh lebih kreatif daripada anak-anak yang tidak mengenal lingkungan kerja. Bahkan ibunya, bapaknya kerja di mana dia nggak tahu, nggak kenal dengan teman-teman ibu bapaknya, gitu ya. Jadi kalau kita punya sahabat yang ini hebat banget, gitu ya, ajak sesekali anak kita menemui dia, kenalkan ia, apresiasi, ini anak saya. Dia itu tertarik sekali di sini. Itu dia merasa terapresiasi. Ya, oke. Jadi sekali lagi, kreativitas itu sesuatu yang menular. Maka kita harus berkomunitas. Guru yang merasa tidak kreatif, tapi juga tidak mau berkomunitas. Nah, ini mentok dia. Anda harus bergabung pada komunitas kreatif atau membangun komunitas kreatif sendiri. Komunitas itu nggak harus banyak-banyak. Kita mulai, teman saya yang satu itu kok hebat banget, dia kreatif sekali, begini begitu. Dekatilah dia, sering ajak ngobrol. Pasti Anda ketularan. Ya, oke. Saya lanjut. Ini komunitas menjadi sesuatu yang penting ya. Komunitas, kemudian budaya kita untuk sowan pada orang-orang berilmu, itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Dulu waktu saya kecil, kalau Lebaran itu ingat kan, setelah kami kumpul saling memaafkan, Bapak itu selalu mengingatkan, kono ge endang ning omahe guru-gurumu. Sana segera silaturahim ke rumah guru-gurumu. Itu yang diingatkan orang tua. Sehingga kami dulu, rumah guru yang jauh pun kita bareng-bareng naik sepeda, berkunjung. Ya, tradisi itu mengokohkan sesuatu mental ilmu, kemudian berbagi pengalaman yang hingga di masa dia dewasa akan sangat bermakna. Nah, sekarang anak-anak begitu Lebaran, dia seringkali hanya berkumpul dengan keluarganya sudah merasa cukup ya. Saya kalau di Jogja, sesekali Lebaran tidak pulang kampung misalnya, itu merasakan Lebaran di Jogja itu yang ramai hanya hari pertama. Ya.
Habis itu sepi, mereka beraktivitas sendiri-sendiri dengan keluarganya. Nah, kalau kami dulu di Jawa Timur, tradisi silaturahim itu sangat kuat gitu ya. Oke. Nah, kreativitas itu bukan sesuatu yang besar, tetapi kadang-kadang dimulai dari hal yang kecil, tapi dilakukan dengan besar. Ya, saya sangat tertantang untuk masuk Wiro Brajang 3 bukan karena gaji yang besar waktu itu ya, bukan karena gedungnya lebih hebat dari sekolah saya yang sebelumnya, bukan karena bukan, tapi seorang kepala sekolah yang waktu itu memimpin Wibraga memberikan tantangan kepada saya. Kak Adi, selamat datang, selamat beraktivitas di sini. Sekolah ini memang tidak sebesar sekolah Kak Adi yang sebelumnya gitu ya. Tetapi silahkan di sini banyak kenikmatan yang bisa kita regu bersama-sama dan silahkan itu Kak Adi ambil sepuas-puasnya. Saya merasa apa ya? Tapi tantangan itu betul-betul saya temukan. Ya, saya menemukan ada sesuatu. Jadi anak-anak pun harus dilatih bahwa kebahagiaan itu bukan semata-mata saat dia mendapatkan, tapi saat dia memberikan, saat dia berbagi. Di sekolah sebelumnya, 1 bulan waktu itu, di tahun itu, saya untuk mengajar 12 kelas, karena 2 sekolah, saya digaji 285.000. Tapi kemudian saya tinggalkan, saya bergabung dengan Wibraga, dan gaji saya waktu itu bermula lagi dari 35.000 dan saya merasa nikmat gitu ya. Jadi bukan dimulai dari hal yang gede, sekali lagi kreativitas itu sering kita mulai dari hal yang kecil. Ya, kadang-kadang nonton TV bisa menjadi aktivitas yang mematikan kreativitas, tapi nonton TV bersama dengan anak-anak justru sebaliknya bisa memicu kreativitas. Jadi yang menentukan bukan aktivitasnya, tapi bagaimana stimulan orang tua. Ya, jadi kalau sama-sama nonton TV, cuman diam-diaman, ya anak akan membangun persepsi sendiri tentang apa yang ditonton. Tapi sesekali ajak anak diskusi misalnya, itu akan mensimulasi kreativitas dia. Kalau Buya Hamka itu mengatakan aktivitas itu harus dilakukan dengan total, dengan beliau. Maka kera di rimba, di hutan, juga hidup. Dan kalau kerja hanya sekedar kerja, maka kerbau di sawah juga bekerja, kata beliau. Ini menyindir kita semua ya, untuk beraktivitas dengan totalitas. Dan totalitas itu sangat berbeda dengan nekat. Ya, di bagian akhir Pak Septa, Kak Septa, masih ada waktu buat Kak Adi ya? Masih ada Kak, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Silakan. Selanjutnya, creativity requires silence. Kreativitas itu membutuhkan ketenangan, membutuhkan suasana yang nyaman. Ketenangan ini bisa dimaknai ketenangan lingkungan. Jadi kadang-kadang saya kalau menciptakan lagu misalnya, saya suka berada di teras rumah saya malam hari itu ada suara air yang selalu gemericik dari kolam saya, itu mudah dapat inspirasi ya. Tapi ada juga seorang teman saya, dia tidak bisa melukis kalau suasananya sepi misalnya. Saya ingat saya pernah mampir ke kosnya itu, kalau dia berkarya, kamar kosnya itu dia harus mutar musik yang keras. Ada yang semacam itu ya. Setiap orang beda. Tetapi ketenangan ini dimaknai adalah ketenangan hati. Saya menggambarkan begini misalnya. Satu peristiwa yang kita mungkin semuanya sudah pernah membaca, pernah mengikuti dalam penjelasan ustadz di kajian tertentu tentang imam besar sangat yang juga menyimpan kisah yang luar biasa dari makanan yang sudah siap santap
keluarga, ibu ayahnya juga sudah datang, tiba-tiba terfikir sebuah ide kreatif. Apa itu? Dia pasir di kedua genggaman tangannya itu ke mangkok biasa. Lalu keluarlah kata-kata, jauh, pergilah menjauh. Maksudnya kalau dia pergi, kita mungkin bisa mengendalikan diri, daripada berdekatan mungkin akan kita menghadapi anak-anaknya yang seperti ya menuruti maunya sendiri, ya tidak mau kompromi, harus introspeksi, harus dimulai dari kita. Bangun ketenangan, kirimkan doa-doa terbaik untuk mereka. Dan kreativitas menurut para pakar tidak hanya di negeri ini disebut sebagai sesuatu yang membutuhkan ketenangan. Ketenangan yang disiapkan oleh pemandu kreativitas, guru dan orang tuanya, dan suasana ketenangan yang kita bangun dalam lingkungan aktivitas bersama anak-anak di rumah dan di sekolah mereka. Nah, saya akhiri pemaparan saya dengan 5 hal yang menjadi stimulasi kreativitas dan kemandirian anak, Ibu dan Bapak. Yang pertama, kalau kita ingin anak yang kreatif dan mandiri, gitu ya, pertama adalah hargai dan terima anak itu apa adanya. Jangan membangun ekspektasi yang itu asli. Kalau kita bisa melihat seperti apa kepribadiannya, kompetensinya, dan seterusnya, maka hargai anak-anak kita itu apa adanya. Ya, berikan dorongan positif dalam kata-kata dan perbuatan kita hari-hari bersamanya. Menghargai dan menerima anak apa adanya itu menjadi prinsip yang sangat penting, sehingga anak-anak akan merasa percaya diri dan tumbuh kompetensinya lebih baik dari sebelumnya. Tidak jarang anak itu ingin melakukan lebih baik karena dia cocok dengan gurunya atau orang tuanya. Saya ingat sebagai contoh ilustrasi, waktu di SMP kelas 1, nilai bahasa Inggris saya itu selalu bagus. Selalu 90 ke atas, 95, jarang sekali 80. Nilai saya selalu bagus. Tapi naik kelas 2, guru bahasa Inggris saya ganti. Di kelas 1 yang mengajari itu ibu guru yang cantik. Begitu di kelas 2, bapak-bapak yang galaknya bukan main, dan saya pernah dicubit, diangkat rambut di atas telinga saya ini ke atas pada saat saya di kelas agak ngantuk. Itu membawa kesan yang buruk dan saya seperti menolak kehadiran beliau. Saya menolak belajar mata pelajaran yang diajarkan beliau. Efeknya apa? Nilai bahasa Inggris saya hancur. Nah, Ibu dan Bapak, seringkali anak-anak itu berprestasi bukan karena motivasi pribadi, bukan. Tapi karena kedekatan dan kecocokan dengan guru atau orang tua yang menjadi pengasuhnya di rumah. Maka menghargai, menerima anak apa adanya, kita ikhlas, ya itu menjadi prinsip yang sangat penting. Ini selaras juga dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah suatu ketika menyampaikan kepada sahabatnya, sesungguhnya Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti padanya. Para sahabatnya kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara orang tua membantu anaknya berbakti padanya? Rasul katakan ada 4 hal, Bapak dan Ibu, yang menjadi nasihat Rasul waktu itu. Yang pertama, terima yang sedikit darinya. Anak datang, tadi ulangan, iya, terima gitu ya.
terima yang sedikit darinya. Kompetensinya seberapa saat itu bukan kompetensi final dia. Kalau kita terima dengan baik, tidak sedikit kisah-kisah hebat itu anak yang tadinya menunjukkan prestasi yang buruk, ternyata pada tingkatan tertentu, pada posisi tertentu, di usia tertentu, dia tiba-tiba berubah menjadi anak yang sangat cerdas. Seperti kisah inspiratifnya Benjamin Carlsen, seorang anak yang dianggap idiot, tapi di kelas 5 dia berubah menjadi anak yang jenius. Kenapa? Karena orang tuanya, ya, yang menghargainya, mempercayainya, dan seterusnya. Jadi yang pertama, terima yang sedikit darinya, kata Rasul. Yang kedua, maafkan hal yang menyulitkannya. Yang ketiga, kata Rasul, tidak membebani anak kita dengan beban yang berat. Dan yang terakhir, beban itu kalau di sekolah mungkin termasuk target-target kurikulum, ya kita memang harus ada itu. Tetapi kita bersikap kadang-kadang kalau kita karena ada ranking dan seterusnya itu punya pandangan anak yang ranking lebih baik, itu kita berikan perhatian yang lebih dan seterusnya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada guru-guru kita, ya. Dan yang terakhir, tidak pula memakinya. Jadi 4 hal tadi itu adalah masuk prinsip pertama, menghargai dan menerima anak apa adanya. Yang kedua, Bapak Ibu, melibatkan anak dalam berbagai proyek dan tugas di rumah. Waktu kecil, saya ingat ibu saya itu, kami keluarga besar ya, ibu saya anaknya cukup banyak, dan kami setiap hari tahu persis apa yang menjadi tanggung jawab kami di rumah. Salah satu hebatnya orang-orang tua kita dulu, mereka tidak khawatir dengan rezeki yang dikaruniakan untuk anak-anaknya. Anaknya banyak tapi bisa sekolah semua. Sekarang kadang-kadang banyak yang memikirkan biaya sekolah anak-anaknya. Kami semuanya tahu. Ya, waktu itu banyak seingat saya dulu, saya itu maksimal. Kemudian tambah usia, tugasan berubah. Adik-adiknya, tugasan kemudian berubah menjadi pernah juga saya mendapatkan tugas setiap pagi saya harus ke pasar belanja, belanjaannya sudah dicatat sama Bunda, dikasih catatan sama Bunda. Jadi kita tinggal beli-beli gitu ya. Lalu ketika tambah usia, tugas saya berubah. Pernah saya dapat tugas tanggung jawab menyalakan lampu-lampu di rumah, terutama lampu besar. Waktu itu pakai lampu petromak ya, tidak sekedar pencet tombol saklar ya, menyalakan. Nanti kalau lampunya kaos lampunya jatuh, ya itu tanggung jawab kita. Sehingga anak penting dilibatkan di dalam rumah itu, dia mengerti tanggung jawab di rumah. Bukan sekedar kewajiban dia sebagai seorang anak yang masih belajar. Anak-anak sekarang merasa sudah sibuk dengan tugasnya sendiri, sehingga dia merasa rumah itu bukan tanggung jawab dia. Ini bahaya ya. Maka libatkan. Orang tua perlu memulai komunikasi dengan anak dan melibatkan mereka pada aktivitas di rumah. Ya. Dan tekankan ketika dia tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya di rumah. Ya. Yang ketiga, orang tua dan guru lebih harus lebih banyak mencermati passion anaknya, passion murid-muridnya. Saya pernah baca sebuah buku Gede Prama yang menulis sebuah kalimat yang itu cukup menginspirasi terkait passion. Ya. Sesungguhnya hidup manusia, kata dia, tidak banyak ditolong oleh pendidikannya. Banyak orang yang kuliahnya di fakultas teknik, malah dia jualan online misalnya. Atau mungkin ya banyak lah. Saya dulu itu dari background-nya berbeda-beda.
ada forum di mana kita punya kesepakatan untuk berkumpul. Salah satu yang banyak dinasehatkan oleh para ustadz. Kenapa? Makan bersama itu biasanya suasananya santai, kita bisa ngobrol, kita bisa berdiskusi, hal-hal yang kita sepakati bersama, perkembangan dalam suasana komunikasi yang rileks dan santai. Maka Rasul menyatakan makan bersama itu kan sama saat sehat ya, saat yang dirasakan ya, itu bersahabat itu naik diingat supaya aja harus punya forum dan seterusnya. Sehingga ide-ide dari orang tua, anak-anak itu tersalurkan dan kemudian menjadi sesuatu yang asik untuk dibicarakan dalam diskusi keluarga yang hangat itu. Yang terakhir, Bapak dan Ibu selalu mendoakan kebaikannya. Kita yakin teori-teori yang dipaparkan oleh para pakar kecerdasan ya seperti Howard Gardner dan seterusnya itu tentang kecerdasan multiple intelligence seolah-olah menekankan bahwa kecerdasan itu milik anak ya dan dia bisa jadi apapun. Tapi kita sebagai orang yang beriman meyakini semua yang menentukan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyakkan doa kita kepada anak-anak kita sebagaimana orang-orang yang soleh selalu berdoa untuk dikaruniakan keturunan yang terbaik. Kita berharap Bapak Ibu semuanya tidak saja dikaruniakan anak-anak yang sehat, cerdas, kreatif, tetapi seperti doa, puncak doa orang tua untuk anaknya itu, seperti sering kita baca habis sholat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin anak istri itu menjadi qurrata a'yun, tapi tidak sekedar di situ. Doa itu diakhiri, berharap kita supaya mereka bisa menjadi pemimpin. Sekali lagi, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Target tertinggi, anak-anak kita harus menjadi pemimpin, menginspirasi dengan karya-karyanya, ya. Kemudian beri manfaat seluas-luasnya. Karena itulah sebenarnya kebahagiaan puncak orang tua ketika punya anak, bukan sekedar soleh untuk dirinya. Ya. Saat ini banyak orang soleh tapi diam menghadapi situasi dan seterusnya. Kita berharap anak-anak kita anak-anak yang kuat, yang punya inisiatif, yang memiliki ide-ide kreatif, dan dia mampu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kak Septa, ini sekedar diskusi kita. Berikutnya saya serahkan kalau ada masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan, kita coba bicarakan, diskusikan bareng. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa materi yang disampaikan oleh beliau Kak Adi Kitana. Sungguh memberikan inspirasi untuk kita semuanya dalam membina anak kita supaya bisa menjadi anak yang kreatif dan juga mandiri. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah satu muhasabah untuk kita semuanya. Melihat dari yang kemarin sudah kita lakukan, apakah kira-kira ada sesuai ataukah belum begitu. Dan tentunya dari materi ini akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu semuanya sampaikan. Namun sebelum kita ke sesi diskusi, akan kita lihat terlebih dahulu ada tampilan dari anak-anak kami dari grup Gema Caraka Baskara. Jadi untuk pertanyaannya
bisa ditulis terlebih dahulu dan juga disimpan terlebih dahulu. Nanti setelah tampilan anak kami akan kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa bertanya langsung kepada materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, oleh karena itu kami berikan waktu untuk anak kita dari Gema Caraka Bhaskara, Ananda Kinar Zahira Wiratri dengan solo Mari Manja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinar Zahira Wiratri sebagai pemain marimba pada Korps Gema Caraka Bhaskara di SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3 Yogyakarta kelas 6A. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 untuk sekolah saya tercinta. Semoga sukses selalu, dan berikutnya saya akan mempersembahkan lagu yang berjudul Memories dari Maroon 5. Selamat menyaksikan. Luar biasa anak kita, Ananda Kinar Zahira Wiratri, ya sudah mendapat juara juga yang selama pandemi ini terus berprestasi. Yang sebelumnya juga kita kemarin tampilkan pada acara tadi malam konser amal, juga ada anak Ananda Rara yang juga juara 1. Jadi anak-anak Rara ini juga dia prestasinya di bidang akademik juga iya, untuk keterampilan juga iya, dan demikianlah di SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3. Jadi anak-anak kami semuanya itu kita dukung untuk prestasi di bidang akademiknya, dan juga kita siapkan berbagai macam aktivitas di ekstrakurikuler untuk bisa mendukung aktivitas anak-anak di luar akademiknya. Luar biasa. Baik, untuk selanjutnya kita sudah masuk pada sesi tanya jawab. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya kepada Kak Adi Kitana, kami berikan waktu, disilakan mungkin bisa dengan raise hand ya di Zoom, atau bisa dengan tangannya diangkat biar nanti dari operator akan menyambungkan dengan kita di studio. Dipersilakan, mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian. Ayah Bunda, silakan ada yang mau bertanya kepada Kak Adi dengan raise hand di partisipan, ataukah bisa langsung tangannya diangkat. Ada, silakan Bapak Ibu.
Bunda Alfi Fadilah ya, Bunda Alfi Fadilah, Bunda Alfi Fadilah mungkin operator bisa disambungkan dengan kita di studio. Bunda Alfi ya, mungkin videonya mungkin bisa dinyalakan dulu nih Bunda, biar terlihat oleh operator. Nah, sudah mulai ada yang kedua ini participant raise hand. Oke, Bunda bisa mendengar suara saya, Bunda? Oke, Bunda bisa mendengar suara saya, Bunda? Udah, baik. Silakan kepada Bunda untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, bisa diklik dulu, Bunda, biar keluar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kak Adi untuk materinya tentang stimulasi kreativitas anak dan kemandirian anak dalam keluarga. Ini saya mencatat ada beberapa 5 yang harus dilakukan orang tua untuk mendampingi anak ya. Nah, di sini saya selaku wali dari anak prasekolah menggarisbawahi bahwasanya untuk yang poin nomor 4 ini yang saya masih tahap belajar lagi. Di sini kita tahu kalau untuk anak-anak usia prasekolah 2-3 tahun begitu kan pasti masa-masa tantrumnya sangat tinggi sekali. Masa tantrum anak usia ini kan sangat tinggi sekali. Nah, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan untuk komunikasi yang positif ke anak itu? Baik. Terima kasih Bunda. Saya jawab langsung Kak Sesta ya. Oke, langsung aja Kak Adi, bisa dijawab langsung nggak apa-apa. Terima kasih. Tadi dengan Bunda Hanifah apa ya? Bunda Alfi ya. Bunda Alfi, pertama tadi yang ditanyakan tentang anak tantrum sebenarnya, fokusnya ke sana. Menghadapi anak tantrum itu kita harus tenang. Jadi ini masuk dalam kategori kreativitas, itu membutuhkan ketenangan tadi. Anak itu adalah cerminan kita. Kita kadang-kadang sering menuntut, kita sering berharap, berekspektasi anak itu menjadi makhluk yang sesuai dengan kita. Ada
belajar tua tumbuh kepercayaan. Kalau berarti harus baik. Ketika baru komunikasi kita itu coba si udah yang kita berikan bermanfaat Itu untuk ya. tips-tips dari Kak Adi, semoga bisa dipraktekkan di rumah Ananda Alif tadi ya. Dan juga kita semuanya gitu. Jadi tenangkan diri dulu, tarik nafas. Jangan langsung wah, jangan. Nanti anaknya malah kabur nggak tahu kemana. Kita bingung juga kan gitu ya. Baik, satu lagi pertanyaan kami buka. Silakan untuk Bunda Yunia Kurniasih ya, Bunda Yunia Kurniasih. Ya, silakan diklik unmute-nya. Bunda Yunia, silakan Bunda Yunia Kurniasih. Bunda Yunia, silakan Bunda Yunia Kurniasih. Diklik unmute dulu belum. Bunda. Diklik unmute dulu Bunda. Ampun. Iya, sudah, silakan Bunda. Ampun. Iya, sudah, silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Adi, subhanallah bagus sekali materinya. Saya sangat senang mendapatkan pencerahan dari Kak Adi. Alhamdulillah bermanfaat sekali Kak Adi. Yang saya tanyakan pada kesempatan kali ini Kak Adi, di era pandemi seperti sekarang ini, jujur saja sebagai orang tua saya agak kesulitan untuk mengkondisikan anak saya melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang didapat dari sekolah. Walaupun sifat sebetulnya menyatakan tidak masalah atau itu ada kesulitan mengkondisikan anak sehingga setiap kali saya ingin meminta anak mengerjakan itu pasti ada ancaman di dalamnya. Saya juga tahu bahwa ancaman itu sebetulnya juga tidak diperbolehkan, tapi kecenderungan anak saya juga setelah mengerjakan itu terlihat gadget itu sangat tinggi sekali. Nah, saya ingin meminta bantuan atau tips dari kami agar kecenderungan yang pertama untuk penggunaan gadget, terutama untuk anak-anak TK itu mulainya seperti apa? Sebagai orang tua saya harus melengkapi tadi. Kemudian juga untuk memotivasi anak mengerjakan tugasnya dengan senang tanpa ancaman itu seperti apa? Supaya juga tugas-tugas dari sekolahnya juga terselesaikan dengan baik. Itu tadi pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Luar biasa. Ini sepertinya tantangan kita semua juga Kak Adi ya. Setan yang berbentuk kotak itu. Tantangan saya juga Kak. Oh iya. Baik, monggo silakan jawabannya Kak Adi. Ya. Terima kasih Bunda Yunia. Ini pertanyaan Bunda Yunia seperti disampaikan Kak Septa betul-betul mewakili
kebanyakan dari kita ya, betapa yang paling mumet, yang paling stres ketika suasana belajar di rumah, ketika suasana belajar di rumah di era Indonesia dengan anak-anak, tapi orang tuanya malah sebenarnya yang stres ya. Banyak yang video yang kadang-kadang yang lucu sekaligus ironi ya, orang tua yang kayak dicewek teman-teman atau video di komunitas kita itu memaksa anaknya belajar di malam dan seterusnya. Dia bingung. Di satu sisi selama ini pendidikan kita itu bertumbuh berproses sekolah. Sementara konsep parenting itu belum terlalu umum ya, beberapa tahun terakhir kesadaran tentang parenting itu muncul pelan-pelan dari lima ya. Tapi sebagai orang tua kita perlu disiapkan menjadi pendamping dari guru anak-anak di sekolah. Ilmu pedagogi nggak ada, tahu-tahu karena pandemi mereka tidak di sekolah, bentuknya harus yang ini sehingga memunculkan stres. Oke, dunia menghadapi hal yang seperti ini tidak mudah, tetapi satu hal yang harus kita pahami, karena ujian ini membutuhkan aspek gerak yang besar untuk meningkatkan potensi kecerdasannya. Nanti akan berimbas pada aspek kecerdasan manapun. Maka banyak para pakar mengatakan itu belajar terbaik tentang ujiannya adalah melalui gerakan. Pintu belajarnya itu beraktivitas. Dan di situ ada gerak. Sementara saat ini dari TK, SD, SMP, anak kita seolah benar-benar dipaksa untuk mengulangi bahkan meninggalkan gerakan aktifnya, lalu mereka harus duduk diam di tempat masing-masing untuk mengerjakan tugas-tugas yang dikirimkan oleh guru mereka sekolah itu tentu sesuatu yang sangat berat. Jadi sangat wajar ketika anak mungkin gadget, dia hanya formalitas mengikuti aktivitas pembelajaran di sekolah. Tapi setelah itu tanpa disadari gadget itu membangun semacam adiktif, membangun semacam ketergantungan anak yang semakin kuat dengan gadget itu. Jadi dia bergadget awalnya karena tugas sekolah mengajar itu, tapi interaksi dia dengan gadget itu kemudian menjadi sebuah pengaruh buruk yang bersifat adiktif. Sangat sulit untuk kemudian meninggalkannya. Sebenarnya ini sudah menjadi kekhawatiran kita itu kalau dalam banyak penelitian memiliki pengaruh buruk yang hebat kalau berlebihan. Ya. Televisi itu menghilangkan konsentrasi anak karena perubahan gambar dalam tayangan visual yang secara cepat dalam video berdurasi 2 menit itu beberapa scene, berapa juta gambar yang masuk, warna yang berubah-ubah, dan itu pada efek visual sangat merusak konsentrasi anak. Sementara efek terburuk gadget itu berbeda televisi, efek terburuknya adalah hilangnya konsentrasi, rusaknya konsentrasi. Kalau gadget itu efek terburuknya adalah ketagihan. Nah, kita ambil prinsip yang apa itu belajar pada usia ini khususnya harus lebih banyak pada segera. Maka kayak orang tua sampai di mana sih menyediakan waktu bersama kepada pendidikan, bekerja bersama. Kegiatan yang di situ ada aktivitas fisik, ya. Kita main bunga ya misalnya keluar rumah. Kadang-kadang kita perlu untuk mengeluarkan sedikit effort dan biaya untuk mengajak anak-anak berkegiatan. Pada saat kita beraktivitas berbunga bersama anak-anak, kita sambil ngobrol. Sekali lagi, aku kan berbicara keempat tadi dalam stimulan keluarga di era pandemi bahwa komunikasi positif dengan anak. Di setiap kesempatan bangun komunikasi. Beberapa agama itu tidak tinggi mengatakan bahwa orang tua oleh guru ngobrol dengan anak-anak kalian. Ngobrol itu pintu awal membangun kondisi lebih baik di masa berikutnya. Jadi sekali lagi, untuk mengurangi kalau hanya beraktivitas di dalam ruangan, itu agak berat. Tetapi kalaupun terpaksa di dalam ruangan karena kita takut terpapar COVID, macam-macam lah kalau kita keluar, maka pilihlah aktivitas yang mengandung unsur kinestetis, unsur gerak yang
yang cukup cukup baik ya. Jangan anak hanya duduk gitu. Dan kita harus terlibat, kita harus rela. Saya membayangkan waktu dulu anak saya masih pada balita, ya saya sering beraktivitas fisik juga. Dan aktivitas itu kadang-kadang bikin sesuatu yang wah bagi anak-anak. Contoh kecil waktu itu Bun, anak saya yang pertama itu waktu berumur 2-3 tahun, dia sudah, kalau anak-anak yang lain paling mencoret-coret tembok. Dan saya bersyukur, seingat saya, sepanjang yang saya ingat, keempat anak saya itu hampir tidak ada yang coret-coret tembok. Bukan karena saya larang, tapi kenapa? Karena ada tantangan yang lebih asyik. Sama-sama mencoret, tapi waktu itu saya siapkan kanvas. Bahkan Mbak Nada, yang anak saya pertama itu, di usia 2-3 tahun sudah terbiasa melukis pakai kuas gede banget, pakai cat, di ukuran kanvas 2 meter. Tapi saya bikin murah. Saya tidak pakai cat lukis, saya pakai cat tembok. Saya campur sandy sedikit, dibikin encer itu ya. Yang murah aja. Nanti begitu selesai, difoto, lalu dicat putih lagi. Besok bisa dipakai lagi, dan seterusnya. Atau kalau kita tidak bisa memfasilitasi seperti itu, minimal kertas-kertas bekas bisa kita kumpulkan, kita tumpuk di satu sudut, kita sediakan spidol, kemudian kita siapkan aktivitas bersama. Itu bisa juga, kalau tema sebelumnya kan menyanyi dan bermain ya. Ya, saya mengarahkan lebih, karena ini lebih mendasar kreativitas, saya usulkan kreativitas. Menyanyi itu salah satu aktivitas pilihan yang menarik buat anak usia dini. Tapi jangan kebanyakan orang tua itu menuntut, yuk kamu nyanyi. Enggak, ajak bareng-bareng menyanyikan lagunya. Dulu ketika Kak Adi punya sanggar seni anak-anak, namanya Sanggar Salama, salah satu yang menarik perhatian anak-anak bukan saja kegiatan menyanyinya, tapi biasanya setelah menyanyi, kita diskusi, saya cerita tentang isi lagu itu. Ada cerita yang saya hubungkan dengan lagu itu. Selalu ada hal-hal yang menarik untuk kita eksplorasi dari syair-syair lagu anak-anak. Nah, itu bisa menjadi media-media yang cukup bagus untuk memancing anak terlibat dalam interaksi bersama di keluarga. Yuk, sesekali jangan berpikir, waduh suaranya ibunya fales. Enggak usah, anak-anak enggak pernah mikir gitu. Mau nyanyi bareng itu menggembirakan ya. Ya, sesekali perlu yang seperti itu. Saya, Bunda Yunia kadang-kadang membuat lagu khusus, saya ciptakan lagunya untuk keluarga. Misalnya Ramadan kemarin saya bikin lagu Marhaban Ya Ramadan, lalu kita bikin project. Ada yang jadi kameramennya, ada yang nyiapkan lightingnya, semua anak-anak sibuk. Dan kami berenam menyanyi, ada bagian-bagian yang kita nyanyikan bareng. Itu anak-anak berkesan banget. Ya. Sampai kapanpun, apalagi sekarang ada channel YouTube, kita simpan di YouTube. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk Bunda Yunia, boleh sesekali mampir ke channel YouTube Kak Adi. Itu ya, Bunda Yunia, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selamat menemukan tantangan dengan anak-anak kita. Anak-anak kita passion-nya di mana, cermati, lalu coba pilih kegiatan sesuai passion dia. Dan bangun dia pada passion yang lain. Karena kecerdasan multiple tadi, Kak Adi tekankan, bukan pilihan ya sebenarnya, tapi kita bisa menstimulasi semua kecerdasan anak-anak kita. Ya, luar Sebenarnya. biasa Kak Adi. Terima kasih Bernyanyi. banyak, Karena mudah-mudahan juga dulu kita ada bermanfaat. pengalaman itu menyanyi, Saya kembalikan ke mau Kak menyanyi Septa. cicak-cicak di dinding, tapi pas turun hujan jadi nyanyinya hujan-hujan di dinding gitu. Jadi karena memang terbawa suasana. Luar biasa. Begitu ya Bunda Yunia nggih. Dan luar biasa ini sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lumayan banyak, tapi mengingat dari waktunya kita terbatas dengan waktu. Mas Septa ini Tapi kebetulan mengingat Jumat juga. dari oh iya, Jumat ya. Mas Mas Septa ini kebetulan Jumat Jadi juga. kita nanti untuk yang Bapak Ibu Bunda-bunda sekalian yang masih punya pertanyaan silakan bisa nanti untuk yang Bapak Ibu Bunda-bunda sekalian yang masih punya pertanyaan silakan bisa dikirimkan di chat saja, nanti biar dari panitia kan meneruskan ke Kak Tapi Adi. saya Nanti biar saya Kak Adi bisa kecewa nih Kak menyampaikan Septa. mungkin Kenapa tadi ini Kak Adi? Tapi saya kecewa nih Kak Septa. Tahu ternyata Kenapa tadi ini, malam Kak? ada acara Ada juga informasi tadi yang saya Iya, baru Kak Adi. tahu, ternyata Tadi tadi malam kita ada konser acara juga ya. amal. Kak Adi nggak Iya Kak dijawil Adi. itu. Tadi malam itu kita ada Padahal konser ketemu amal. dengan Kak Adi nggak teman-teman dijawil yang itu. dulu juga Padahal sebenarnya. Iya, iya, ketemu Masya dengan Allah. teman-teman Ya, yang nanti dulu terlupakan juga ini. sebenarnya. Lain waktu bisa Iya iya Lain Masya waktu, Allah. insya Allah Ya kita ini ada. terlupakan. Mudah-mudahan Insya Allah lain sikap waktu bisa Kita ada reuni kumpul-kumpul ya. akbar Kak Adi. dan Insya Allah waktu kita insya Allah coba kita ada. nanti Jadi insya Allah sikap Kak Adi kita ada bisa reuni hadir, akbar Kak Adi. Insya Allah kita Ya, juga diundang lah. pastikan Kak Adi bisa hadir besok ya. Ya diundang lah. Bunda dan ayah sekalian dan Kak Adi yang kami hormati. Baik. Di chat sudah ada tautan untuk mengisi presensi dan silakan ayah bunda sekalian peserta webinar pada kesempatan pagi siang hari ini untuk bisa mengisi presensi yang akan kita jadikan untuk menjadi dasar pembuatan e-sertifikat.
Jadi silakan pastikan ayah bunda sekalian peserta besok bisa mengisi agar bisa kita kirimkan sertifikat pada kesempatan webinar kali ini. Baik, sambil menunggu ayah bunda sekalian mengisi presensi, di tengah-tengah kita semuanya sudah hadir ada Bapak Wening. Biasa. Baik, Pak Wening masih sehat sampai sekarang? Alhamdulillah, Alhamdulillah khair, sehat, luar Bapak. biasa. Terima kasih. Masya Allah. Bagaimana untuk PPDB di SD Muhammadiyah Birbajan 3 sekarang ini kondisinya? Alhamdulillah untuk PPDB tahun ini kita sudah masuk tahap kedua, Bapak. Masuk tahap kedua? Ya. Oh, Untuk tahap pertama ini kan kita dari bulan Juli sampai November, Pak. Masya Allah. Untuk tahap kedua ini sudah mau habis ini, Pak. Tanggal habis? 30 besok itu sudah habis ini tahap kedua Sebenarnya ini. ya Bunda udah mau Ya. habis loh tahap kedua loh. Terus berapa kuota yang dibuka untuk tahun ini? Untuk tahun ini kita akan membuka kuota 4 kelas, Pak. 4 kelas. Untuk satu kelasnya itu kita kelas besar 32 siswa. 32 Jadi siswa. ini keseluruhan siswa yang kita terima itu 128. 128 Iya. siswa. Dan ini masih ada slot ya Bapak? Masih ada slot. Masih Ya, ada slot. monggo. Sudah tahap kedua Iya. dan masih ada slot. Leres ya. Leres. Terus tahap kedua tadi sampai akhir Sampai akhir Januari ini, Januari. Bapak. Berarti Iya. nanti masih akan dibuka tahap ketiga ya? Ya, insya Allah nanti kalau belum terpenuhi, kita Mm-mm. akan buka tahap ketiga. Tapi kalau sudah Oh. terpenuhi di bulan Februari, Iya, Januari ini, iya. kita sudah akan tutup. Artinya Pak. berarti kalau nanti kuota terpenuhi akan otomatis langsung tertutup begitu ya? Betul sekali PPDB. ya. Berarti jangan menunggu waktu lama. Silakan segera aja ya Bunda yang anaknya ya mungkin belum dapat sekolah, masih bingung mikir apakah besok mau TK lagi ataukah mau SD gitu. Jangan khawatir ya. Karena ternyata di SD Muhammadiyah Birbajan 3 Jakarta itu juga sudah bersiap-siap untuk itu. Betul sekali ya? iya. Monggo, mungkin bisa disampaikan bagaimana kesiapan Wibraka jika Pak. nanti ada tatap muka di SD. Tapi sebelum kesiapan, Pak, ini Iya. mau kami sampaikan bahwasanya Wibraga Peduli COVID ini tidak hanya ke masyarakat luas, tapi ke siswa yang masuk, Pak. Oh begitu. Ya, jadi kita ada Wibraga Peduli COVID. Untuk yang tahap pertama kemarin itu untuk masuk ke Wibraga dapat potongan sebesar 2 juta, Pak. Luar biasa. Jadi pada saat PPDB ini ada Iya, potongan ya. masuk itu ada Potongan, luar potongan. biasa. Iya. Potongan ini bisa digunakan di ini uang pengembangan, Bapak. Mhm, Jadi uang pengembangan di Wibraga ini minimal kan 7 juta. 7 juta. Iya. Ya. Kita ketika masuk di tahap pertama dapat potongan 2 juta. 2 Wah, juta. Jadi Oh, cuman masuknya di sekolah yang sewah ini Wah. dengan uang pengembangan hanya 5 juta, Pak. luar biasa, hanya 5 juta. Untuk Tadi di tahap 1 tadi iya, ya. tapi tahap 1 Tahap sudah 1 lewat, ya, Pak. sudah Iya. lewat. Sayang Ah. sekali ya. Tapi ini Tahap 2 ada juga. di tahap 2 juga Ada. ada ini. Apa berarti ini? Iya, tahap ya ini karena kepedulian kita nggih. Iya, Wibraga benar. juga paham betul bahwasanya kita kondisinya sangat seperti ini nggih, Pak. Semuanya mengalami lah ya, Iya, seperti itu. benar. Di tahap kedua ini kita juga menyediakan apa? Wibraga Peduli Covid, Pak. Mm-mm. Tapi tidak sebesar dengan tahap pertama. Iya, tentunya ya. Ya, tahap kedua ini ketika siswa-siswi TK masuk ke SD Wibraga ini mendapat potongan 1,5 juta, Bapak. 1,5 Ya, juta. lumayan ya, Pak. Lumayan gitu. Setara dengan pendapatan saya itu. Iya. Mantap Ya, buka, kan? kita. Iya. 1,5 juta untuk biaya pengembangan ya. Iya, untuk Luar biaya biasa. pengembangan. Jadi nanti biaya pengembangan sekitar 5,5 juta seperti Oh, itu. tadi untuk biaya pengembangan. Jadi tapi kalau untuk SPP ada nih, masih ada Bapak ya? Ya, untuk SPP untuk tahun ini kita itu biayanya 300.000. Cuman 300.000, ya ini ada bantuan dari dana BOS 50.000. Jadi untuk Oh, iya. wali murid itu hanya membayar 250.000 250.000 untuk sekolah semegah ini, Pak. Untuk sekolah sehebat Luar Wibraga ya, biasa. Masya Allah. Yang multi talent, anak-anaknya hebat-hebat Luar ini, Pak. biasa. Ya. Termasuk Apalagi gurunya gurunya juga ya. Gurunya juga hebat juga nih. Iya itu. Baik, luar biasa, Masya Allah. Baik, berarti kalau kita lihat berarti sekarang sudah masuk tahap 2, terus Iya. besok masuk tahap ketiga. Iya. Dan itu apakah potongan sudah
sudah tahap 1 2 saja atau tahap 3 juga ada potongan lagi ini? Untuk tahap ketiga ini potongannya berbeda lagi Oh, dengan berbeda tahap kedua. lagi. Ya, tahap ketiga ini kita akan laksanakan di bulan Februari sampai Maret, Bapak. Awal Iya. Februari sampai akhir Maret. Mm-mm. Nanti untuk potongannya untuk uang pengembangan itu 1 juta. 1 juta. Iya. Lumayan ya, Pak. Lumayan 1 Lumayan. juta itu. Tapi ini loh, Pak, ada lagi potongan, Pak. Oh, ada lagi. Kalau nanti siswa yang masuk di sini punya kakak atau alumni, kakak kandung atau alumni. ini Iya, kayak gitu ini ada biasanya. potongan lagi. Oh, ada lagi. Iya, Nah, sebesar 500.000 per kakak. Wah, per kakak atau alumni. iya kalau punya 4 kakak yang sekolah di Wibraga, Wah, wah, 2 juta. tambah berapa? 2 2 juta. juta, Iya. luar biasa. Sungguh Wibraga Iya. sungguh peduli ya ternyata Iya, dengan nggih. teman adanya Covid ini Iya, ya. Wibraga, iya, sungguh peduli sekali karena kita juga paham bahwasannya eh, Bapak, Ibu wali murid, calon wali murid itu pengennya menyekolahkan anaknya dengan sekolah yang terbaik, Pak. Masya Allah. Ya, Baik, Wibraga biasa. memfasilitasi itu. Program-programnya Iya. luar biasa dari PDB. Nah, sekarang terkait dengan ini Bapak. Ini mungkin ya nanti kita nggak tahu bagaimana rencana pemerintah untuk melaksanakan tatap muka di sekolah ini. Bagaimana kesiapan Wibraga? Sepertinya tim MCCC sudah ada persiapan khusus. Alhamdulillah kemarin kita disupervisi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Ini kita lolos, Pak. Alhamdulillah lolos tahap supervisi untuk mengadakan pembelajaran. Tapi untuk tahun ini, untuk bulan ini kan belum ya, Pak, Belum, karena ya. dari dinas sendiri belum belum memperbolehkan. Tapi apabila sudah memperbolehkan, kita sudah siap sekali. Terbukti bahwasannya kita sudah menyiapkan tempat cuci tangan sebelum masuk pintu gerbang. Wah, halaman sekolah itu sudah disiapkan cuci tangan, Pak. Ya, setelah cuci tangan nanti disambut oleh satpam, kita cek suhu tubuh. Nah, cek suhu tubuh ini nanti ada 2, yang di bawah suhu 37 itu nanti boleh masuk ke dalam sekolah, yang suhunya di atas rata-rata 37 itu nanti kita sediakan ruang relaksasi, Pak. Wah. Ruang relaksasi. Iya, keren Ada sekali kan. pijat-pijat. Wah, Enggak bukan ya. seperti itu. Jadi kan kadang anak-anak itu ketika dalam perjalanan itu kan ada ketegangan dan sebagainya. Oh iya. Ya ini di jalan ya. wah, tergesa-gesa Iya. makemnya dan lari itu Jadi bikin panas suhu gitu ya. tubuh meningkat ya. Oh iya. Padahal dia sehat ya. Iya. Jadi kita masukkan ke relaksasi. Di ruang relaksasi ini kita putarkan murotal, Pak. Wah, jadi anak-anak benar-benar fresh nanti Iya, duduk di luar sana. biasa. Dan dilengkapi dengan AC, Pak. Jadi AC. ya, jadi tidak gerah. Tidak gerah. Nah, setelah direlaksasi ini kita beri waktu 10 sampai 15 menit. Nah, boleh masuk ke sekolah. Tapi kalau kondisinya masih tinggi, ya turun-turun dikit ya, Pak ya. Itu kita masih kondisikan di ruang relaksasi. Luar biasa. Terus bagaimana kondisi pengaturan di kelasnya mungkin ini? Sekarang bisa masuk kelas, terus bagaimana di kelasnya? Betul. Untuk pengaturan di kelas ini karena kita ada slogan kebiasaan baru ya, Pak. Ini sebelum masuk kelas pun kita cuci tangan. Cuci tangan lagi. Iya. Kenapa? Karena kebiasaan anak-anak ya. Iya. Ketika ketemu temannya, ya entah salaman, karena Iya, kelupaan atau nyenggol temannya, Iya, itu sebelum masuk kita cuci tangan lagi. Karena di depan kelas, di depan setiap kelas itu kita sediakan satu wastafel. Setiap satu kelas sudah ada satu Iya, wastafelnya. betul sekali. Luar biasa. Ya. Itu wastafel itu sebenarnya sudah lama, Pak. Iya. Kita memang ya sudah membiasakan ini dari awal. Jadi Oh iya, untuk saya dengar dulu juga sekolah sehat ya. betul kita juara Oh, sekolah sehat juga benar-benar. ini. Iya. Terus bagaimana tadi setelah cuci tangan? Nah, setelah cuci tangan, Bapak Ibu guru di depan kelas memberikan hand sanitizer, Pak, sebelum masuk. Jadi double-double ini. Double luar biasa, proteksinya luar biasa. Pokoknya itu harus berlapis-lapis Berlapis-lapis, keselamatannya ya. ya. Setelah masuk di dalam kelas ini yang Iya, lebih keren lagi, Pak. Di dalam satu ruangan kelas ini hanya 9 anak yang bisa masuk. Hanya 9 Iya. anak. Iya, hanya 9 anak. Jadi jaraknya begitu lebar. Jadi untuk penyebaran pun misalnya ya temannya ada yang kena itu insya Allah tidak menular ke yang lain karena jaraknya ini kita sesuaikan sekali. 9 Oke. anak per kelas. Oh, tadi per kelas ada 30-an anak. Berarti kemudian Iya. bagaimana pengaturannya? Ada di shift Ya, begitu? nanti kita akan shift, ya Dijadwal kita ya, jadwalkan. Oh, Iya, luar biasa. seperti Masya Allah. itu.
Nah, Jadi Wibraka sangat siap jadi. betul sekali. Ya, dan ini Pak, kalau nanti ketika anak-anak pembelajaran kok panas ternyata, panas Iya, tiba-tiba, iya ya, bisa jadi itu. Iya. itu ya, Bagaimana? kita menyediakan UKS Pak ini. Ada Wah, UKS-nya. UKS. Nah, di UKS ini kita ada dokter umum. Mm-mm. Wah, ini dari PKU Muhammadiyah langsung ini Pak dokternya. Oh. Bukan abal-abal ini ya. Ya, dokternya Iya. ini dokter umum. Kita datangkan 2 minggu, 1 minggu 2 kali. 1 minggu Seperti 2 itu. kali. Iya. Dan kerennya lagi di UKS ini ada satu perawat Iya. ya yang setiap hari standby. Standby di situ terus Iya, ya. Artinya dari setiap saat pagi. bisa melayani Iya, begitu ya. betul sekali. Anak-anak yang sakit setiap saat bisa langsung ditangani. Misalnya di sekolah tidak bisa, kita juga punya vaskes terdekat Pak dari sini. Itu ada AMC, PKU, itu nggak lebih dari 3 kilo. Iya, benar. Malah paling 1,5 kilo ya Iya, PKU cuma itu ya. satu gas itu. Iya. Kayak itu ya. Set, nggak nyampe 5 Nyampe. menit seperti itu. Luar biasa, Masya Nah. Allah. Ya. Bapak Ibu semuanya luar biasa sekali nih. Ini program-program PDB dari SD Muhammadiyah Wirausaha Jakarta, sekaligus juga ada tadi bagaimana kesiapan dari SD Muhammadiyah Wirausaha Jakarta. Satu lagi Pak Sipta. Oh iya, Ini bagi wali murid yang mau memasukkan anaknya ke SD Muhammadiyah Wirausaha 3, yang karena ini kan masa pandemi ya, benar. anak-anak tidak pembelajaran langsung jadi daring. Ya. Untuk kemampuan membaca, menulis dan berhitungnya kurang, itu kita sediakan program khusus Pak. Program khusus. Iya, Iya, program khusus ini A2H S2. Itu apa itu? ini bukan reaksi kimia ya ini ya. Tapi ini aku anak hebat siap sekolah. Siap Jadi sekolah. nanti di bulan Mei itu akan kita berikan program ini privat ke anak-anak untuk belajar membaca, menulis dan berhitung. Jadi anak-anak yang belum bisa membaca, menulis, berhitung jangan takut masuk sini. Oh, Karena itu bukan menjadi tolak ukur jenderal kita pertama. menerima siswa, tidak. Oh, Penjajakan Calistun itu hanya sebagai pengelompokan siswa Pak untuk pemitaan per kelas. Jadi untuk pemerataan per kelas. Jadi nanti nggak ada yang pintar semua. Jadi di semua kelas berarti itu sama rata. iya kelas itu ya, sama rata. Kalau biasanya di sekolah lain kan kelas A itu pinter, Oh iya kelas ya. B jelek. Kalau kita tidak. Di sini sama semuanya. Iya sama rata. Semuanya karena siswa yang masuk sini itu mempunyai hak yang sama. Oh, luar biasa. untuk belajar Pak, seperti Keren itu. sekali, teman-teman. Iya. Nah ini yang penting ini, anak saya mau masukkan anak saya, gimana caranya Pak? Ini dia. Kalau Bapak Ibu semua ingin memasukkan putra putrinya ke SD kami Wirausaha 3, bisa langsung kunjungi web Webnya. Wibraga. Oh, Nah, di sana ada formulir pendaftaran. Nah, Oh. nanti ketika setelah mengisi formulir pendaftaran dikirim, nanti dari pihak panitia akan memberikan link untuk wawancara. wawancara. Wah, ini jadi virtual juga ya. iya virtual, Oh. semuanya itu serba online. Jadi orang tua tinggal duduk di rumah Dan dapat sudah sekolah. mendaftarkan. Iya. Iya, seperti itu. Jadi nanti setelah wawancara dikirim, akan kita olah datanya. Setelah kita olah, kita infokan bahwasanya Ananda diterima atau tidak. Seperti Masya itu. Allah, Setelah luar diterima biasa. atau tidak, nanti bisa, kalau diterima sih langsung bisa mengunduh SK dan Hmm, melakukan daftar ulang. Seperti luar itu, Pak. biasa sekali, luar biasa. Jadi Bapak Ibu tidak ada keraguan lagi, monggo silakan yang mungkin belum mendapatkan sekolah untuk Ananda bisa menitipkan Ananda di sekolah kita di SD Muhammadiyah Wirausaha 3 Jakarta, tentunya dengan berbagai macam tadi fasilitas yang dilaksanakan oleh beliau Bapak Mening Widodo, dan juga ada berbagai macam benefit-benefit yang bisa Bapak Ibu semuanya dapatkan gitu ya. Baik, alhamdulillah demikian semuanya adalah rangkaian webinar kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau, termasuk juga pemateri kita luar biasa Kak Adi Kitana. Terima kasih sekali atas berbagai macam materi-materinya, pengalaman-pengalamannya kepada kami semuanya. Semoga bisa menjadikan amal jariah untuk Kak Adi Kitana, dan doa kami sehat-sehat selalu nggih Kak Adi di rumah bersama dengan keluarga dan juga seluruh keluarga. Baik, seluruh pemirsa yang kami hormati, tibalah kita di puncak acara kita, di akhir acara webinar kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami ingatkan sekali lagi, kami masih punya agenda untuk Milad Emas SD Muhammadiyah Wirausaha 3. Nanti siang pada pukul 13 kurang lebihnya akan ada webinar nasional
yang akan menghadirkan keynote speaker dari Kementerian Pemberdayaan dan juga Manusia Negara Republik Indonesia, dan juga pemateri-pemateri yang luar biasa setingkat nasional. Jadi silakan yang saat ini belum mendaftar, dipersilakan segera aja mendaftar dan menghubungi panitia supaya bisa mengikuti seminar atau webinar kita pada kesempatan nanti siang. Dan besok hari Sabtu dipersilakan juga bagi yang ingin mengikuti puncak acara milad, yang di dalamnya juga ada peresmian berbagai macam fasilitas baru di SD Muhammadiyah Piro Pejan 3, termasuk juga ini studio Wibraka TV yang sudah beberapa kali dipakai tapi belum diresmikan. Nah, kan bisa akan diresmikan oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah serentetan acara webinar pada kesempatan siang hari ini. Untuk menutup, marilah kita bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator dan juga MC kalau banyak salah dan juga ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Kak Adi, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Cahyo tadi yang membersamai, dan juga terima kasih Pak Mening sudah menyampaikan informasi-informasinya kepada kita semuanya terkait PPDB dan juga yang sudah bertugas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya kita diberikan kesehatan dan juga dipertemukan di kesempatan yang lainnya. Jadi saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sergi, I live in uncertainty. The world seems to ignore me, it's horrible to me. I was head around the line when I've fallen on the ground. I don't know how to get up, even how to walk and walk. 'Cause I live a life that I don't want. I don't know who I am, I feel like someone else. And I want to fly into the sky, I want to break free, I want to go back on my way. I was had to walk the line when I've fallen on the ground. I don't know how to get up, even how to walk and walk. 'Cause I live a life that I don't want. I don't know who I am, I feel like someone else. And I want to fly into the sky, I want to break free, I want to go back on my way. Go back
bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila dia marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama, hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kisah cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah ya Umairah. Rasul sayang kasih, Rasul cintamu. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Bila lelah Nabi baring diri, seketika dia pula bermanja, menyisir rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama, hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kisah cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah ya Umairah. Rasul sayang kasih, Rasul cinta. Selamat milad emas untuk SD Muhammadiyah Purworejo 3 Jakarta. Semoga di bertambahnya tahun ini dapat mencetak generasi unggul bangsa serta mencetak generasi yang cerdas akal dan akhlaknya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama, hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kisah cintamu. Bukan persis novel